lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukoharjo dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah keterjian PCN Sukoharjo di Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin di Masjid At-Taqwa Sukoharjo. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti ajaran dan sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat dan mengkaji topik, yaitu hukum beramal dengan hadis dhaif dan permasalahannya dalam amalan-amalan dalam bulan Rajab. Kenapa kok topik ini penting? Karena kita sekarang berada di bulan Rajab, dan bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan haram yang mana kita tidak diperbolehkan untuk melakukan qital atau berperang. Sehingga karena mulianya bulan ini muncul beberapa amalan-amalan di tengah masyarakat, baik itu sholat maupun puasa atau yang lainnya, yang nanti kita akan coba lihat dan kaji apakah hadis-hadis yang digunakan sandaran di dalam masyarakat yang berkaitan dengan amalan-amalan bulan Rajab itu bisa dijadikan pegangan atau tidak. Dan kemudian nanti kita lihat apakah sebenarnya Muhammadiyah menerima hadis dhaif di dalam fadhail al-amal atau amalan-amalan utama atau tidak. Artinya bagaimana posisi hadis dhaif di dalam perspektif atau pandangan Muhammadiyah, bisa dijadikan hujjah atau tidak. Nah, itu yang nanti akan menjadi topik yang kita akan kaji dan kita akan bahas pada kesempatan ini. Oke, yang pertama kita coba lihat bulan Rajab. Sebenarnya bulan Rajab itu posisinya bagaimana di dalam Islam sehingga kok dianggap sebagai bulan yang sangat mulia? Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah atau di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardo, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu dikatakan minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau mendolimi fihinna, di dalam 4 bulan haram itu, anfusakum, diri kamu sekalian. Dan karena bulan ini disebut sebagai bulan haram, di antaranya haram itu karena umat Islam dilarang tadi mendolimi diri mereka sendiri, termasuk melakukan apa?
berkital, berperang dengan musuh. Artinya dalam ayat ini dijelaskan dari 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya, itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Kalau kita lihat di dalam penafsiran hadis, kenapa Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis, atau hadis itu bayanul Quran. Dalam Muhammadiyah pandangannya semacam itu, yaitu hadis itu menjelaskan apa? Al-Quran. Ada hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu 12 apa? Bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu diantaranya 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berurutan. Kan bulan haram tadi ada 4. 3 itu apa? Berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini berurutan. Dzulqa'dah ini bulan Qamariyah yang bulan keberapa? Itu bulan 11. Dzulhijjah bulan 12. Terus wal Muharram bulan 1. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Tetapi ada bulan yang dia tidak berurutan, yang termasuk apa? 4 bulan haram tadi, yaitu Rajab, yaitu bulan di antara Jumadil Ula dan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti bulan keberapa? Kalau Ramadan itu bulan ke-9. Sebelum Ramadan apa? Sya'ban itu bulan ke-8. Sebelumnya ada apa? Rajab, berarti bulan ke-7. Sebelumnya bulan apa? Jumadi Tsani atau Jumadi Akhir. Artinya bulan Rajab ini bulan ke-7, dia tidak berurutan dengan apa? 3 bulan haram yang sebelumnya. Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini apa? Berurutan. Tadi bulan haram itu ada 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram, bulan 11, 12 dan 1. Kalau Rajab itu bulan 7. Nah, lalu istilah Rajab itu dari mana? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasik, misalnya dalam I'anat Talibin dijelaskan kata Rajab itu mustaqun minat tarjih, yaitu diderivasi, diambil dari kata at-tarjih, wa huwa ta'zim, yaitu pengagungan. Kenapa demikian? Li'anna al-Araba, karena bangsa Arab kana tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairi, mengagungkan bulan Rajab ini dibanding bulan yang lain. Sehingga dalam tradisi bangsa Jahiliyah, betapa mereka mengagungkan bulan Rajab ini, maka di dalam bulan Rajab itu ada sembelihan yang namanya apa? Al-Atirah, yaitu sembelihan yang khusus disembelih sebagai pengagungan bulan apa? Rajab. Artinya bangsa Arab sebelum masuknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah mengenal apa? Istilah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini apa? Diagungkan. Nah, sehingga nanti bagaimana ketika sudah datang syariat Islam? Apakah syariat Islam masih tetap mengagungkan bulan Rajab atau tidak? Ya, kalau kita lihat dalam surat At-Taubah tadi, berarti tetap ada apa? Pengagungan bulan Rajab, karena bulan Rajab itu salah satu dari 4 bulan apa? Haram. Oke. Nah,
baik dari kitab kuning maupun dari hadis-hadis. Cuma yang kita lihat ketika misalnya ada sandaran hadis, apakah hadisnya itu sahih atau tidak. Kalau doifnya sangat doif atau doif yang ringan sehingga bisa menjadi apa? Hasan lighairihi atau tidak. Yang pertama, ada amalan yang disebut dengan sholat Rajab, yaitu sholat bulan Rajab. Sholat ini yang disebut dengan sholat lailati ar-ghaib atau sholat ar-ghaib. Oke. Nanti kita coba bahas apa yang dimaksud dengan sholat apa? Ar-ghaib atau sholat Rajab. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab yang populer di masyarakat dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ketika beliau berbicara tentang sholat nafli, sholat sunnah, maka di akhir pembahasan sholat nafli atau sholat sunnah, beliau menyebutkan faidah. Amma sholatu al-ma'rufatu lailatul ghaib. Adapun sholat yang sudah dikenal dengan nama lailatul ghaib yang dilakukan di malam ghaib, fabid'atun qabihatun. Maka sholat itu apa? Bid'ah yang tercela. Wa ahadithuha mawdu'ah. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat ghaib itu hadisnya apa? Mawdu'ah. Kalau hadis mawdu'ah itu hadis yang apa? Yang palsu, yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi pada dasarnya apakah hadis mawdu' itu bisa disebut sabda Nabi? Ya tidak, karena ini hadis palsu yang disandarkan pada Nabi, sebenarnya bukan hadis apa? Nabi. Berarti hadis mawdu' sama sekali tidak bisa dijadikan apa? Sumber hukum. Nah, dari sini kita bisa ambil keterangan bahwasanya pengarang Fathul Mu'in, kitab yang populer di Indonesia dan mazhab Syafi'i, mengakui bahwasanya sholat ghaib itu kebanyakan hadisnya adalah apa? Maudhu'. Hadisnya apa? Palsu atau fabricated atau hoax. Hadis yang tidak punya sandaran dari Nabi. Nah, kalau kita lihat di dalam Hasyiah atau syarah Fathul Mu'in, yaitu I'anatul Talibin yang ditulis oleh Sayyid Badri Syato, yang diasumsikan bahwasanya Sayyid Badri Syato ini juga merupakan guru Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan belajar di Mekah. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu nama kecilnya kan Ahmad Darwish. Nah, ketika beliau belajar di Mekah sekaligus haji, maka ada tradisi kalau orang habis haji itu apa? Namanya diganti. Ketika pulang beliau beralih nama dengan apa? Ahmad Dahlan. Nah, yang mengusulkan nama Ahmad Dahlan itu siapa? Dalam kajian sejarah, meskipun ini tidak populer, sebenarnya ini yang memberi nama adalah guru Mbah Yai Ahmad Dahlan, yaitu Sayyid Badri Syato. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan minta nama, maka Syekh Sayyid Badri Syato mengarang kitab I'anatul Talibin mengusulkan namanya itu supaya apa? Dirubah menjadi Ahmad Dahlan. Karena gurunya Syekh Sayyid Badri Syato yang merupakan mufti Syafi'iyah, mufti Syafi'i di Mekah, itu namanya apa? Zaini Dahlan, Syekh Zaini Dahlan. Ya, karena Syekh Sayyid Badri Syato menginginkan Mbah Yai Ahmad Dahlan ini supaya apa? Mewarisi keilmuannya apa? Syekh Zaini Dahlan sebagai pakar dalam bidang fikih dan juga apa? Mufti Syafi'iyah. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin, jadi kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin ini banyak dipakai di pesantren. Ya, kalau kita lihat ya kitab fikih yang paling populer di kalangan masyarakat dan
pesantren yang banyak mempengaruhi pemahaman keagamaan di Indonesia, yaitu Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin. Buku ini yang menjadi standar seorang kiai itu diuji apakah dia layak jadi kiai atau tidak pada pemahaman kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin. Nah, ketika Sayyid Bakri Syato menjelaskan tentang sholat raghaib itu dalam menjelaskan Fathul Mu'in, beliau mengatakan qala al-mu'allifu fi irsyadil ibad. Berkata mu'allif di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini juga kitab populer di kalangan masyarakat yang merupakan karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malibar, yaitu dari India Selatan. Nah, beliau dalam Irsyadul Ibad mengatakan wa minal bidai al-madhumah allati ya'tham fa'iluha. Dan di antara bid'ah yang tercela yang pelakunya itu berdosa. Wa yajibu ala ulatil amri man'u fa'iliha, dan wajib bagi memegang otoritas untuk melarang pelakunya, yaitu membubarkan. Sholat itu raghaib. Sholat ini dianggap tadi? Bid'ah yang tercela. Pelakunya berdosa. Ulatul amri, pemegang otoritas atau kekuasaan boleh melarang atau membubarkan, yaitu sholat raghaib. Sholat raghaib itu berapa rakaat? Dikatakan ithnata asyrata rakaatan, 12 rakaat. Bainal isya'ain, antara dua isya, yaitu antara maghrib dan isya. Kapan dilakukan? Lailata awali Jum'ah min Rajab, yaitu malam pertama Jumat dari bulan Rajab. Berarti tadi malam? Ya. Karena tadi malam kan malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Ya, saya nggak tahu di masyarakat apakah masih diamalkan atau tidak. Maka di sana dikatakan amma ahaditsuha fa mawdu'ah batilah. Hadisnya adalah hadis palsu dan batil. Wala tadzar biman dzakaraha, dan janganlah terkecoh terhadap orang yang menyebutkan tentang sholat raghaib ini. Di antara ulama yang menyebutkan tentang sholat raghaib ini ternyata siapa? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu ada sholat yang disebut dengan sholat raghaib atau dengan sholat rajab. Nah, dalam Ihya dikatakan Imam Ghazali menyebutkan hadis, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajab." Tidaklah seseorang itu puasa di awal Kamis dari bulan Rajab. Berarti awal hari Kamis di bulan Rajab dia berpuasa. Tsumma yusalli fi ma bainal isya wal atamah. Kemudian malamnya dia salat antara isya dan maghrib. Berapa rakaat? 12 rakaat. 12 rakaat itu yaitu dilakukan 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dibaca di setiap rakaat Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah marratan, 1 kali. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadr berapa? 3 kali. Kemudian qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marratan, 12 kali. Jadi 1 rakaat baca Al-Fatihah, inna anzalnahu fi lailatul qadr berapa kali? 3 kali. Qul huwallahu ahad 12 kali. Capek ya? Capek. Nah, setelah selesai sholat, ia membaca sholawat sebanyak 70 marratan, 70 kali. Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alihi. Ini dibaca
70 kali setelah sholat. Kemudian setelah itu apa? Sujud. Maka di dalam sujudnya yang pertama dia baca 70 kali. Doa sujudnya bagaimana? Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh. Ini dibaca 70 kali. Kemudian mengangkat kepalanya dan mengatakan atau membaca sebanyak 70 kali di antara dua sujud tadi apa? Rabbi fir warham wa tajawaz an ma ta'lam fa innaka antal aliyul a'dham. Ini dibaca berapa? 70 kali. Kemudian sujud lagi dan membaca sebagaimana yang dibaca di sujud pertama, yaitu apa? Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh. Kemudian meminta hajatnya di dalam sujud yang kedua itu, maka apa yang ia inginkan pasti apa? Diijabahi. Nah, ternyata Al-Imam Al-Iraqi ketika mentakhrij atau menjelaskan tentang hadis Ihya ini, dikatakan hadis Ihya ini hadis apa? Maudhu. Hadis apa? Maudhu, yaitu hadis palsu. Artinya Imam Ghazali meskipun hujjatul Islam, alim yang luar biasa, yang namanya ulama yang tidak apa? Maksum. Artinya Imam Ghazali mungkin saja melakukan kesalahan, yaitu dengan apa? Menukil hadis maudhu untuk apa? Menetapkan bahwasanya sholat rojab itu hukumnya apa? Sunnah. Okay. Dan kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwasanya sholat rojab ini dilakukan oleh Ahlul Quds atau penduduk apa? Palestina. Mereka apa? Melakukan sholat rojab ini dan tidak memperkenankan seorang apa? Meninggalkannya. Sehingga dalam pandangan sebagian kelompok Islam, hadis dhaif itu boleh diamalkan selama dikuatkan dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan mereka. Nanti kita lihat dalam pandangan Muhammadiyah bagaimana. Ini tentang apa? Sholat raghaib. Saya cepat karena nanti kalau nggak cepat waktunya nggak cukup. Oke, yang kedua puasa Rajab. Bagaimana tentang apa puasa Rajab? Intinya kalau kita lihat dalam I'anatul Talibin, maka Syekh Zainuddin Al-Malibari itu punya guru yang namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya banyak orang yang memahami bahwasanya puasa Rajab itu apa? Termasuk bid'ah. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya mengatakan walaysa kadzalik. Puasa Rajab itu tidak bid'ah, bal huwa sunnatun fadilatun. Tetapi puasa Rajab itu sunnah yang memiliki apa? Keutamaan. Artinya boleh diamalkan. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat di dalam kitab Syarhu Umdah atau apa? Syarhu Umdah, yaitu Umdatis Salik wa Uddah An-Nasik yang dikarang oleh Ibnu Naqib. Ini juga kitab dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan tentang puasa Rajab itu, yang mana pensyarahnya yaitu Syekh Al-Jufri mengatakan puasa Rajab itu hadisnya, maksudnya hadis yang berbicara tentang puasa Rajab secara khusus itu semua hadisnya apa? Dhaifah. Semua hadisnya apa? Dhaifah, lemah. Tetapi bisa jadi puasa Rajab itu sunnah, tapi sandarannya bukan hadis khusus, tapi hadis apa? Umum, yang mana Rasulullah menganjurkan supaya kita apa? Memperbanyak puasa di bulan apa? Haram. Dan Rajab salah satu dari bulan apa? Haram yang 4. Dan di antara hadisnya yang dhaif ini banyak dikutip di masyarakat. Ini pernyataan ulama Syafi'i sendiri yang mendhaifkan apa? Hadis tentang puasa apa? Rajab. Coba kita baca karena ini sering dikutip ya di tengah masyarakat.
Man shoma yauman min Rajab faka'annama shoma sanatan. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab seakan-akan puasa apa? 1 tahun. Wa man shoma fihi sab'ata ayyam. Siapa yang berpuasa 7 hari, ghulliqat anhu abwaab jahannam. Akan ditutup darinya apa? Pintu-pintu neraka. Artinya orang ini tidak mungkin berpotensi masuk apa? Neraka. Wa man shoma minhu 8 ayyam. Siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu 8 abwaabil jannah. Akan dibukakan baginya berapa? 8 pintu surga. Wa man shoma minhu 10 ayyam. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, lam yas'alillah syai'an illa a'tah. Kalau ia meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Wa man shoma minhu 15 ayyam, atau yauman, barang siapa yang berpuasa darinya berapa? 15 hari, maka akan ada seorang pemanggil di langit, yaitu malaikat, qad ghufirallah, maka dosanya akan diampuni. Siapa yang berpuasa lebih dari itu, maka akan ditambahkan oleh Allah dengan berbagai macam pahala dan kebaikan. Tapi hadisnya ini hadisnya apa? Dhaif. Yang mengatakan siapa? Syekh Jufri, yaitu ulama Syafi'i, pengarang kitab apa? Syarhu Umdati At-Talib. Syarhu Umdati At-Talib. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya bagaimana tentang beramal dengan hadis dhaif menurut pandangan tarjih. Yang pertama, ketika Muhammadiyah berbicara tentang masail al-khams, di antaranya pembahasannya adalah membahas tentang ma'waddin. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, ketika merumuskan agama, maka di sana dijelaskan bahwasanya sumber agama itu adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Dan Sunnah Sahihah ini kemudian ditafsirkan ulang oleh Muhammadiyah di Munas Tarjih tahun 2000, bahwasanya Sunnah Sahihah ini adalah sunnah apa? Makbulah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Artinya Muhammadiyah apa? Dalam beragama hanya menggunakan sunnah yang kriterianya sunnah apa? Makbulah. Sehingga kalau kita apa? Perinci, enggak bisa kelihatan ya? Belum lihat. Ya. Kalau kita lihat sunnah makbulah itu bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama apa? Hadis sahih li dzatihi. Yang kedua apa? Hadis sahih apa? Li ghairihi. Nah, kemudian yang ketiga hadis hasan li dzatihi. Kalau hadis hasan li dzatihi ini jumlahnya banyak, menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian yang keempat hadis hasan li ghairihi. Artinya hadis-hadis dhaif tetapi memiliki apa? Banyak jalur, sehingga satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Nah, artinya apa? Artinya Muhammadiyah itu sebenarnya menggunakan hadis dhaif, tetapi tidak semua hadis dhaif boleh diterima, tetapi diberikan syarat. Hadis dhaif itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama apa? Banyak jalur periwayatannya. Kalau banyak jalur apa? Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang kedua, ada indikasi bahwasanya hadis dhaif ini berasal dari Nabi. Ini settingannya bisa? Oh bisa. Ada indikasi bahwasanya apa? Hadis dhaif itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Yang kemudian yang kelima, kedhaifannya bukan karena rawinya itu bersangkutan tertuduh dusta, atau hadisnya apa? Matruk, atau hadis itu apa? Maudhu', hadis apa?
palsu. Artinya apa? Muhammadiyah sebenarnya menerima hadis dhaif tetapi harus berdasarkan apa? 5 syarat tadi. Dan ketika hadis dhaif terpenuhi 5 syarat tadi, dia statusnya akan naik. Dia statusnya akan apa? Akan naik dari hadis dhaif menjadi hadis hasan. Disebut hadis hasan li dzatihi atau li ghairihi? Hadis hasan li ghairi. Artinya di sini Muhammadiyah tidak menggunakan hadis apa? Dhaif. Karena minimal hadis itu yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi itu hadis dhaif tapi apa? Yang banyak periwayatannya sehingga apa? Yuqawi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Oke. Dan kemudian ini ada fatwa yang menarik ya. Fatwa itu menanyakan bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap kaidah yang umum dipahami di masyarakat, yaitu kaidah itu mengatakan apa? Yajuzul amalu bidh-dhaifi fadhailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal. Dan dengan kaidah ini sehingga di masyarakat umum kita saksikan apa? Orang khutbah tapi yang dikutip hadisnya apa? Dhaif. Dan itu diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena untuk berbicara tentang fadhailul a'mal, tidak bicara tentang hukum. Hanya menjelaskan keutamaan amal. Itu diperbolehkan. Dan kaidah ini sering disandarkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Abdurrahman ibnul Mahdi, dan juga Abdullah ibn al-Mubarak. Dan bagaimana respon Muhammadiyah terhadap kaidah ini? Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad itu sebenarnya apa? Tidak menggunakan hadis dhaif dalam artian sanad dhaif. Karena Imam Ahmad itu apa? Membolehkan menggunakan hadis dhaif itu hadis dhaif yang masuk kriteria hasan li ghairi. Artinya apa? Harus banyak jalannya sehingga satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Dan sehingga kesimpulan Muhammadiyah di situ, Muhammadiyah menyampaikan bahwasanya dalam fadhailul a'mal, amalan-amalan keutamaan pun itu tidak boleh dibangun dengan hadis apa? Dhaif. Artinya harus hadis apa? Minimal hasan apa? Li ghairi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam kasus puasa bulan Rajab. Apakah Muhammadiyah membolehkan puasa bulan Rajab? Sebagaimana hadis yang sudah kita kutip tadi apa? Kalau orang puasa sekali di bulan Rajab kayak puasa setahun. Satu kali hari aja kayak puasa apa? Setahun. Padahal kita puasa apa? Puasa bulan Ramadan sama puasa apa? 6 hari Syawal itu fakaan nama soma siamat jahri, kayak puasa setahun itu pun 1 bulan plus 6 hari. Tapi di sini kalau puasa Rajab 1 hari saja sama dengan 1 tahun. Menggiurkan nggak? Menggiurkan. Nggak usah masalah. Maka ketika Muhammadiyah di dalam fatwanya, nanti bisa dicek di TCA, Tanya Jawab Agama jilid 2. Di situ Muhammadiyah berpandangan bahwa saya puasa Ramadan, puasa Rajab secara khusus itu yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaannya tadi, semua hadisnya adalah antara 2. Kalau tidak dhaif, ya mau dhaif. Tetapi bukan berarti bulan Rajab itu tidak memiliki apa?
keutamaan. Bulan Rajab itu memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Salah satu dari bulan haram. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Memperbanyak puasa di bulan haram. Sehingga kalau kita mau puasa di bulan Rajab, itu bagaimana? Kalau dalam pandangan tarjih, kita boleh puasa tapi menggunakan dalil yang lain, tidak menggunakan dalil khusus yang berbicara tentang apa? Puasa di bulan Rajab. Karena hadis-hadisnya apa? Kalau nggak dhaif ya maudhu. Sehingga yang kita lakukan apa? Kita bisa puasa hari Senin dan Kamis, dan juga misalnya puasa Ayyamul Bid, yaitu hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Itu sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, yang mengatakan Rasulullah kepada mereka supaya berpuasa Ayyamul Bid, yaitu Thalatha asyrata wa arba'ata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, yaitu tanggal 13, 14, 15. Dan Rasulullah mengatakan dia kasaumud dahri, itu sebagaimana puasa 1 tahun. Dan kok bisa? Ya karena dalam Al-Quran dikatakan apa? Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man jaa'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat baik maka akan digandakan 10 kali. Dan kalau kita puasa itu satu hari berarti 10. Kalau 1 bulan 3 kali, 1 tahun ada 12 kali, berarti 12 kali 3 itu berapa? Sudah 360 hari, itu sama dengan 1 tahun. Hitungannya semacam itu. Sebagaimana kita menghitung man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka kayak puasa 1 tahun. Menghitungnya bagaimana? Ya, yaitu 30 kali 10, kemudian yang 6-nya kali 10 itu sama dengan apa? 1 tahun. Oke. Tapi yang puasa Rajab tadi tidak pakai hitungan. Pokoknya setiap puasa Rajab 1 hari 1 tahun. Sehingga kalau kita lihat dalam pandangan ulama yang muhaqqiqin, misalnya saya kutip 3 saja atau 4. Yang pertama cepat ini, Imam Syaukani mengatakan lam yarid fi Rajab adal khusus sunnatun sahihatun wala hasanatun wala dha'ifatun dha'fan khafifan. Tidak ada sunnah baik yang sahih, yang hasan atau yang dhaif. Dhaifnya itu ringan, yang berbicara secara khusus tentang puasa di bulan Rajab. Bal jami'u ma ruwiya fihi alal khusus imma mawdu'un makdzubun aw dhaifun syadidud dha'fi. Tetapi semua yang berbicara tentang puasa bulan Rajab secara khusus hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama hadisnya maudhu' palsu, yang kedua hadisnya dhaif, yaitu syadidud dha'fi, yang sangat lemah sehingga tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah juga mengatakan semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab itu fa ahaditsuhu kulluhu dhaifah. Semua hadisnya dhaifah dan maudhu'ah. Tidak hanya dhaif tetapi palsu. Dan karena hadisnya itu antara dhaifah dan maudhu'ah, maka Ibnu Taimiyah bagaimana kalau hadisnya itu dhaif? Apakah bisa menjadi hasan li ghairi dan dipakai untuk fadhailul a'mal? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan warisan minal dhaif alladhi yurwa fil fadhail. Hadisnya ini bukanlah hadis dhaif yang bisa diriwayatkan untuk fadhailul a'mal. Bal amatuha minal mawdu'at al-makdubah.
Bahkan semuanya itu rata-rata hadisnya apa? Maudhu'ah, itu hadis palsu. Oke. Sekarang kalau tadi kan Imam Syaukani, kemudian Ibnu Taimiyah, nah sekarang kita ambil dari mazhab Syafi'i saja. Karena kebanyakan tadi kan di luar mazhab Syafi'i. Misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pengarang apa? Bulughul Maram. Ini mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau menulis buku yang namanya Tabyinul Ajab, menjelaskan keajaiban tentang fadilah-fadilah bulan Rajab. Beliau mengatakan apa? Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami wala siyami syai'in minhu muayyan. Tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab dan puasa di dalamnya. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin, dan tidak ada hadis yang berbicara tentang apa? Menjalankan sholat di malam yang tertentu, kayak sholat apa tadi? Rawa'id atau sholat apa? Rajab. Fihi hadisun sahihun yasruhu lil hujjah. Hadis sahih yang boleh dijadikan apa? Hujjah. Ini pengakuan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya di sini dari keterangan beberapa ulama tadi yang kita sebutkan, semuanya sepakat bahwasanya apa? Tidak ada hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian apa? Melakukan sholat secara khusus di bulan itu. Kemudian apa? Melakukan puasa atau amalan-amalan yang lain. Itu kesimpulan dari beberapa ulama tadi. Nah, sehingga dari kesimpulan kajian kita, bagaimana kalau kita menyimpulkan? Yang pertama, kesimpulan pertama, bulan Rajab itu termasuk apa? Bulan haram. Bulan haram. 4 bulan haram. Bulan haram itu salah satunya bulan Rajab. Nah, karena bulan Rajab itu termasuk bulan haram, Rasulullah mengatakan supaya kita apa? Untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Berarti Rajab juga termasuk. Nah, kemudian berikutnya, semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab, hadisnya adalah dhaif dan maudhu'. Nah, kalau kita mau puasa bagaimana? Berarti kita tidak menemukan dalil khusus, yang ada dalil umum. Artinya kita berpuasa di bulan Rajab itu mengikuti dalil yang sudah ada. Kayak puasa apa? Puasa Senin Kamis, itu dalilnya sudah ada. Puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Tapi ini sekedar penutup ya, suatu saat kita bahas. Kemarin di Munas Tarjih yang di Gresik tahun 2000 Muhammadiyah, salah satu topik yang dibahas itu tentang puasa Ayyamul Bid. Di situ kesimpulan Munas Tarjih bahwasanya melakukan puasa Ayyam Bid itu boleh dengan 6 cara. Yang pertama, ini yang paling kita sudah banyak tahu ya, saya cepat saja, yaitu kita puasa apa? Tanggal 13, 14, 15, yaitu pada waktu apa? Bulan purnama ya. Yang kedua, kita puasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada hari Senin pekan pertama, kemudian apa? Pada hari Kamis, lalu hari Senin pekan berikutnya, yaitu kita apa? Mulai tanggal bulan apa? Bulan Komariah, pekan yang pertama atau minggu yang pertama, kita mulai hari apa? Hari Seninnya. Kemudian apa? Kamisnya. Setelah itu apa? Senin di pekan yang kedua. Itu boleh. Ini ada hadisnya, itu hadis riwayat Abu Dawud. Enggak nyala. Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari pada hari Senin pertama awal bulan,
dua hari Kamis tidak ditentukan. Berarti ketika kita berada di bulan Komariah, kita mau puasa 3 hari dalam 1 bulan, kita awali hari Senin pertama. Kemudian kan masih ada sisa kedua, kita pilih hari Kamis. Itu kapanpun, yang penting kita puasanya di hari Kamis. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, puasa 3 hari setiap bulan itu, yaitu kita pilih hari Senin dan Kamis di pekan pertama. Berarti apa? Hari Senin dan Kamis di awal bulan. Ini bulannya Komariah loh, bukan bulan apa? Syamsiah atau Miladiah atau Masehiyah. Dan satu hari apa saja? Tidak harus hari Senin atau Kamis, pokoknya hari apapun itu juga boleh. Ini cara yang keempat. Yang kelima, berpuasa 3 hari di awal bulan, tanggal 1, 2, dan 3. Kalau kita misalnya di bulan Rajab ini mau puasa 1, 2, 3 itu boleh, tapi sandarannya pakai ini. Sebagaimana berarti kan bulan Rajab tanggal berapa? Hari apa kemarin? Selasa? Apa Kamisnya? Enggak. Hari Kamis tanggal 1-nya kan? Minggu. Ada yang bilang hari Rabu, ada hari Kamis. Intinya berarti kan kita tanggal apa? 1, 2, dan 3. Itu kan saudara kita yang pakai hadis dhaif tadi kan memulai apa? Puasanya tadi man shoma yauman min Rajab apa faka'an nama shoma apa? Sana. Siapa yang puasa hari pertama kayak 1 tahun. Ya kita 2, 3 tapi menggunakan hadis ini karena hadis ini apa? Sahih. Tapi kalau kita pakai hadis puasa Rajab tadi, hadisnya kan apa? Dhaif. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang ke-6, ini yang paling mudah. Puasa talata ayyam min kulli syahrin itu 3 hari dari tiap bulan itu, pokoknya kita pilih terserah, kita pilih hari apapun, yang penting jumlahnya 3. Ini yang mudah dihafal. Artinya pokoknya setiap bulan kita puasa 3 hari tanpa ditentukan apa? Harinya. Enggak, tanggal dan harinya. Semuanya tanggal berapa, hari berapa, enggak penting. Yang penting apa? Kita menjalankan 3 hari untuk puasa di setiap apa? Bulan. Mungkin itu ya kajian kita pada kesempatan ini, karena banyak kendala teknis tadi lampunya mati. Mungkin yang mendengarkan juga yang menjelaskan tidak sama. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau puasa tanpa ada ketentuan harinya, itu bisa nggak diniatkan, misalnya puasa Senin Kamis diniatkan bersamaan dengan puasa 3 hari yang berhubungan dengan Ayyamul Fitr? Itu namanya tadakhul fil ibadah. Tadakhul itu ada intervensi atau saling masuk antara satu ibadah dengan yang lainnya. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid, itu ada tadakhulnya. Hadisnya hanya mengatakan apa? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat apa? Itu bisa menjadi khusus sholat apa? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Bisa juga qobliyah atau sholat sunnah yang lain. Intinya masuk masjid melakukan puasa, melakukan apa? Sholat 2
rakaat. Itu kan bisa tadakhul. Artinya ketika kita masuk masjid waktunya nggak cukup, kita langsung misalnya mau sholat zuhur, kita langsung qobliyah zuhur 2 rakaat karena waktunya nggak cukup. Itu kan berarti sudah masuk di situ tahiyatul masjid, meskipun niatnya hanya qobliyah. Tapi kalau niatnya tahiyatul masjid tidak dapat apa? Tidak dapat qobliyah. Tapi kalau soal niat itu perdebatan di kalangan para ulama. Sehingga kalau tadi dengan kayak contoh yang lain, ketika kita mandi ketika kita junub kemudian mandi sholat Jumat. Mandi junub itu hukumnya apa? Wajib. Mandi sholat Jumat hukumnya sunnah. Nah kalau kita di hari Jumat kemudian junub, itu mandinya sekali atau 2 kali? Atau yang pertama mandi junub dulu, kemudian yang kedua mandi sunnah Jumat. Itu kan tadakhul. Artinya cukup mandi sekali. Demikian juga tadi. Bagaimana kalau puasa 3 bulan ditempatkan di Senin dan Kamis? Itu kan artinya dapat keutamaan hari Senin dan Kamis. Tapi niatnya bagaimana? Nah itu yang masalah niat ini kadang menjadi apa? Niat kedua-duanya. Dalam satu ibadat yang kedua-duanya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama juga. Tapi kalau misalnya kita niat satu puasa Senin atau puasa 3 bulan saja, itu sudah apa? Cukup dan insya Allah ya dapat semuanya. Tapi kalau soal niat itu kan kadang harus satu. Itu yang menjadi apa? Perdebatan di kalangan para ulama. Disebutkan bahwa bulan haram itu ada 4. Tapi kenyataannya umat Islam itu sangat mengagungkan bulan Ramadan. Bagaimana posisi bulan Ramadan itu sendiri di antara bulan haram yang lain. Pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar bahwa beramal di bulan haram itu pahala dilipat gandakan. Demikian juga kalau berbuat maksiat, dosanya juga dilipat gandakan. Apakah ini ada sandaran dalilnya, Ustaz? Terima kasih. Yang pertama ada hadisnya. Meskipun hadisnya ini banyak ulama yang mendhaifkan. Yang pertama, Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban, puasa dan bulan Sya'ban itu kata Rasulullah apa? Syahri, adalah bulanku. Kenapa kok demikian? Rajab itu dulu Syahrullah, bulan Allah. Karena dalam tradisi jahiliyah mereka melakukan penyembelihan itu. Dan penyembelihan itu didedikasikan atau diperuntukkan untuk sesembahan mereka juga diantaranya. Untuk apa? Berhala. Tapi kan di sana keyakinannya bangsa jahiliyah itu mengakui Allah tapi tidak mau menyembah Allah secara langsung. Sehingga ada hadis yang mengatakan la atirata, tidak ada sembelihan di bulan apa? Rajab. Karena sembelihan ini ditujukan untuk berhala. Yang kedua, Rasulullah mengatakan Sya'ban syahri. Kenapa Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Karena Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi yang lebih rajih Rasulullah tidak penuh, tetapi apa? Karena tidak pernah Rasulullah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Yang kedua Sya'ban. Sya'ban ini kan Rasulullah melakukan puasa secara
penuh. Ya. Kemudian kenapa kok Rasul melakukan puasa secara penuh? Itu ulama banyak menafsirkan berbagai macam penafsirannya. Di antaranya karena kebanyakan ummahatul mukminin atau istrinya Rasulullah itu apa? Mengqadai puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Karena istrinya pada puasa, Rasulullah juga ikut puasa. Ada yang menafsirkan macam itu. Yang kedua, puasa tiap bulan ini kalau sudah menjadi kebiasaan kan boleh diqadai. Kayak puasa apa? Sunnah. Ketika kita biasa melakukan sunnah apa? Qobliyah dan ba'diyah. Misalnya tadi nggak sempat melakukan apa? Sunnah qobliyah zuhur. Maka setelah zuhur kita boleh apa? Mengqadha. Itu ada hadisnya. Termasuk kan yang menjadi perdebatan bagaimana tentang sholat ba'da asar. Nah itu ulama menafsirkan yang pertama yaitu qadanya Rasulullah ketika Rasulullah apa? Tidak sempat melakukan sholat qobliyah zuhur, ada yang mengatakan ba'diyah zuhur, kemudian diqadai setelah asar. Yang kedua itu min khasa'is Nabi, itu kekhususan Nabi, itu penafsiran Aisyah. Artinya Nabi itu memiliki hal yang hanya dilakukan oleh Nabi, yaitu melakukan apa? Sholat setelah asar. Sehingga muncul perdebatan para ulama. Tapi kalau jumhur ulama pandangannya semacam itu. Meskipun kalau Syekh Nasiruddin Albani bilang setelah asar itu ada sunnah ba'diyah. Tapi itu pendapat Syekh Nasiruddin Albani. Tapi mayoritas ulama bilang yang dilakukan Rasulullah setelah asar itu adalah sholat qadha, karena Rasulullah kedatangan seorang qabilah sebelum ada yang mengatakan apa qabliyah zuhur, ada yang mengatakan ba'diyah zuhur, karena Rasulullah sibuk tidak sempat apa melakukan, kemudian diqadai setelah apa? Asar. Demikian juga tadi puasa. Ketika Rasulullah punya kebiasaan melakukan puasa 3 hari tiap bulan, ini kan terkadang karena kesibukan itu apa? Terlewatkan, sehingga dikumpulkan di bulan apa? Sya'ban. Tapi ini hanya penafsiran saja. Tapi intinya dalam praktek Rasulullah itu, Rasulullah ketika bulan Sya'ban apa? Memperbanyak puasa. Oke. Itu penafsirannya semacam itu. Kemudian kalau bulan Ramadan, Ramadan apa? Syahrul ummati, adalah bulan umatku. Karena bulan Ramadan itu semua umat Islam kan apa? Merasakan tentang bulan itu, karena di malamnya, di harinya ada puasa Ramadan itu sendiri, di malam harinya ada qiyam Ramadan atau qiyam atau tarawih atau qiyamul lail dan lainnya. Sehingga Ramadan karena disebut syahrul ummati, ya tentu apa? Menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu asyam afdal ba'da Ramadan, ya Rasulullah, puasa apa yang lebih mulia setelah bulan Ramadan? Maka Rasulullah menjawab apa? Shaum pada bulan apa? Asyhur al-Hurum, yaitu pada bulan haram. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dari sahabat Abi Hurairah ketika Rasulullah ditanya, ayu siyami ba'da Ramadan afdal, maka Rasulullah mengatakan syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah al-Muharram. Meskipun ini bicara tentang apa? Bulan Muharram, tapi di hadis berikutnya atau hadis yang dikatakan yang di atasnya ada seorang yang namanya Al-Bahili. Bahili ini kan sahabat yang dulu pernah ketemu Rasulullah gemuk, tahun berikutnya ketemu Rasulullah kok menjadi kurus atau enggak berisi. Kemudian ditanya, bagaimana kok dulu apa gemuk subur, sekarang kok enggak subur? Katanya apa? Ketika saya siang hari
melakukan apa? Puasa. Maka kalau Rasulullah bilang man amaraka an tu'adziban nafsaka, siapa yang memerintahkan kamu untuk mengadab dirimu? Ditegur oleh Rasulullah. Bahwasanya orang puasa dahar, puasa 1 tahun tidak berbuka itu bukan prinsip agama Islam kan itu. Kemudian Rasulullah memberikan beberapa opsi untuk menjalankan puasa. Di antaranya opsinya Rasulullah kepada Bani tadi apa? Sum asyura al-hurum, puasalah pada bulan-bulan haram. Artinya tadi bulan-bulan haram ini ya tetap kita dianjurkan untuk menjalankan puasa. Tapi dari bulan haram ini yang ada puasa khususnya itu puasa bulan Muharram. Ada apa? Asyura dan Tasu'a, yaitu apa? Bulan tanggal 9. Kemudian apa? Dzulhijjah tanggal berapa? 9 puasa apa? Arafah. Dzulqa'dah ini kan yang tidak ada, sama apa? Rajab. Artinya kalau kita mau puasa, padahal kalau kita urutkan bulan haram ini yang paling mulia kan Muharram itu. Dan Muharram ini kita disuruh untuk memperbanyak puasa. Itu ada puasa yang khusus yaitu tanggal apa? 9 dan 10, Asyura dan Tasu'a itu. Kemudian Rajab. Rajab ini kan tidak ada puasa khususnya. Kemudian Dzulqa'dah ada enggak? Tidak ada. Kemudian apa? Dzulhijjah ini tanggal 9 yaitu ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Itu puasa apa? Arafah. Nah, kalau apa? Bulan haram ini yang dalil khususnya itu ternyata puasanya sedikit, ya berarti kita kalau memperbanyak puasa pakai apa? Pakai dalil yang sudah ada, yaitu puasa hari Kamis, Senin dan Kamis, atau puasa apa? Ayyaman bid tanggal 13, 14, 15, atau puasa 3 hari di setiap apa? Bulan, atau puasa Daud. Kalau pandangan tarjih semacam itu, jadi memperbanyak puasa itu menggunakan dalil yang lain yang sudah sahih, tidak sebagaimana dalam pandangan di masyarakat ada hadisnya meskipun dhaif diamalkan saja, bukan semacam itu. Kalau dalam tarjih semacam itu, yang cukup ya. Terima kasih bapak-bapak dan saudara sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.